Selamat datang kehidupan baru. Hari ini Ramadan terakhir tahun ini. Pemerintah sudah mengumumkan Idul Fitri jatuh pada hari Minggu 24 Mei 2020. Kita semua merasa Ramadan dan Lebaran tahun ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Covid telah mengubah semuanya. Tahun ini kita dihantui kecemasan dan beragam dinamika perhelatan hidup. Ada mereka yang optimis, netral, moderat, bahkan pesimis. Ada yang mencari keuntungan, ada yang ketakutan, ada yang menganggap peluang, ada juga yang tak tahu harus melakukan apa selain menghujat dan menebar kebencian. Biasa saja, inilah ragam kehidupan. Tak perlu menyalahkan satu sama lain. Kita sudah sama-sama berharap, berdoa, berikhtiar, namun sang pemilik alam semesta lah yang berkuasa. Minggu pertama sejak ditemukan kasus Covid di Indonesia, semua kegiatan terhenti. Kita seakan dihentakkan dengan kenyataan yang selama ini kita anggap tak mungkin kita alami. Covid telah mengguncangkan dunia, mengikis setiap sendi dan sisi kehidupan manusia. Dunia. Hingga saat semakin hari kasus Covid semakin meningkat, ahli-ahli pun bermunculan. Mulai dari ahli konspirasi, matematika, ahli geopolitik, ahli ekonomi, semuanya. Larangan mudik tetap berlaku. Mudik dilarang, pulang kampung silakan. Kita berdebat. Perdebatan itu semakin memenuhi otak. Hingga tanpa sadar, Covid bukan hanya berbahaya bagi mereka yang punya penyakit bawaan, tapi juga bahaya bagi mereka yang punya tabiat susah diubah. Merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain, dan entahlah, masih banyak lagi. Sampai pada minggu ini, kita memilih untuk berdamai, berdampingan, dan memilih pilihan yang disebut dengan kelaziman hidup baru. Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi. Kita harus membangun kebiasaan hidup baru. Karena tidak mungkin kita dikurung terus tanpa jelas kapan harus berakhir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sahabat, kita tak perlu berdebat apakah virus ini buatan manusia atau bukan. Kita tak perlu memikirkan perang dagang antara Cina dan Amerika. Itu terlalu tinggi. Tak perlu juga bicara harusnya Amerika, harusnya Cina. Lalu apa? Apakah harus tetap mengurung diri sampai mati? Tidak juga. Beberapa hari ini pasar mulai ramai.
Mall juga demikian. Hanya masjid yang masih sepi. Katanya agar tidak ada fitnah agama. Sehingga kalaupun harus ada fitnah, biarlah pasar dan mall yang difitnah. Dari dulu sebenarnya kita sudah mengenal kalimat, apapun masalahmu, maka esok hari matahari akan tetap terbit selama dunia masih ada. Sekarang pun ini tetap berlaku. Meski COVID belum ditemukan vaksinnya, namun kehidupan tetap harus berjalan. Ini berarti perut kita tetap harus diisi agar kita tak mati kelaparan. Kebutuhan tetap harus terpenuhi, karena tak selamanya kita harus begini. Bahkan paket data juga harus diisi agar bisa tetap berkicau di medsos setelah menjemur diri. Karena Telkomsel, Indosat, IndiHome, Axis, dan provider lainnya tak sanggup menanggung semua kicauan kita di medsos. Sudah terlambat untuk lockdown, tapi sudahlah, tak usah saling menyalahkan. Satu hal yang harus kita pahami dan sadari betul, bahwa setelah COVID hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka kehidupan kita tak lagi seperti dulu. Jika dulu bebas bersalaman, maka jangan tersinggung ketika ada teman yang tak lagi bersalaman seperti biasa. Jika dulu setiap lebaran selalu berkumpul, maka jangan marah dan berprasangka buruk jika ada tetangga yang menutup pintu rumahnya karena tak menerima tamu. Jika dulu kita bebas tak memakai masker, sekarang gunakan masker. Karena anjuran WHO ini sudah diadopsi menjadi hukum oleh negara kita. Kita tak harus percaya sepenuhnya pada WHO. Namun ketika kita melanggar ketentuannya yang sudah diadopsi menjadi hukum, maka ini berarti pidana. Tetaplah jaga jarak aman seperti tulisan lazimnya di belakang truk, agar kita tak saling bersinggungan. Patuhi protokol yang sudah dibuat pemerintah. Jangan ngeyel, karena jika bukan kita, lalu siapa lagi yang akan mematuhinya? Kita ini hidup bernegara. Sampai kapan? Sampai vaksin ditemukan dan kita sudah mendapat fasilitas perlindungan dari pemerintah. Kapan? Tergantung bagaimana prediksi dan keyakinan kita. Apakah kita masuk dalam orang-orang yang optimis, netral, moderat, atau bahkan pesimis? Selamat berlebaran kawan. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allah.